Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ahmad Juwaini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang kode etik amil zakat. Jadi suatu panduan etika yang perlu dimiliki oleh para amil zakat. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskannya secara singkat, tetapi mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini tidak mengurangi manfaat yang bisa dirasakan oleh para pemirsa semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Jadi kode etik amil zakat yang pertama adalah bekerja ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, karena menjadi amil zakat adalah suatu pekerjaan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disebut di dalam Al-Qur'an. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan tentang amil zakat. Sehingga berperan menjadi amil zakat itu harus dilandasi oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melaksanakan salah satu tugas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal ini kita harus ikhlas melaksanakannya, artinya betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan kegiatan sebagai amil zakat tersebut. Kemudian kode etik yang kedua adalah menjadikan syariat zakat sebagai panduan pengelolaan. Karena bagaimanapun juga, zakat itu adalah salah satu rukun Islam, dia adalah salah satu elemen di dalam tata kelola kegiatan ekonomi dan kesejahteraan umat, sekaligus memiliki ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengaturan-pengaturan dari Rasulullah SAW. Jadi syariat zakat ini harus dijadikan rujukan oleh setiap amil zakat dalam melaksanakan tugasnya sebagai amil zakat atau dalam melaksanakan tugasnya mengelola zakat. Jadi sekali lagi, kita harus menjadikan syariat zakat sebagai panduan pengelolaan zakat kita. Dan syariat zakat ini adalah pedoman utama dalam pengelolaan zakat kita. Dia menjadi penuntun dan pemandu dalam melaksanakan tugas sebagai amil zakat. Kemudian yang ketiga, kode etik yang ketiga adalah netral dan objektif. Yaitu bahwa orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat harus memiliki sikap yang betul-betul bersikap netral dan objektif dalam arti dia tidak terikat dengan kepentingan politik tertentu, dia tidak terikat dengan kepentingan partai tertentu, dia tidak terikat dengan kepentingan kelompok tertentu, dia tidak terikat dengan kepentingan golongan tertentu, ataupun dia tidak terikat dengan kepentingan suatu suku ataupun ras tertentu. Jadi prinsipnya orang-orang yang mengelola zakat itu adalah yang betul-betul netral dan objektif, non-politik, non-partisan, non-sektarian. Jadi betul-betul hanya dalam rangka mengelola zakat yang betul-betul disadari sebagai tugas ikhlas karena Allah seperti di kode etik 1, maupun juga dipandu dengan syariat zakat tersebut. Tidak ada kepentingan yang lain kecuali dalam konteks pengelolaan zakat seperti itu. Dan tidak menjadikan segala kepentingan-kepentingan yang lain itu kemudian menjadi dasar yang mendominasi, yang kemudian mempengaruhi sikap netralnya dan sikap objektifnya dari seorang amil zakat. Kemudian yang keempat adalah, kode etik yang keempat adalah melayani sepenuh hati kepada muzaki dan mustahik. Jadi pelanggan utama atau customer utama daripada amil zakat adalah muzaki dan mustahik. Kepada kedua customer ini, amil zakat harus melayani dengan sebaik-baiknya, sepenuh hati, dan dalam arti juga kualitas pelayanannya juga setara ya, muzaki dan mustahik sama-sama dilayani dengan sebaik-baiknya. Muzaki yang memberikan zakat dan mustahik yang menerima zakat atau yang mendapat manfaat daripada zakat. Itu adalah kode etik yang keempat. Kode etik yang kelima adalah senantiasa mendoakan muzaki dan mustahik. Jadi apalagi di dalam
Al-Quran untuk menerima pembayaran zakat itu memang disunahkan ya, dianjurkan untuk mendoakan muzaki yang membayarkan zakatnya. Jadi untuk kepentingan muzaki, mendoakan itu juga sebagai bentuk penghormatan dan juga sebagai tanda terima kasih ya terhadap para muzaki yang telah menyalurkan zakatnya. Ya meskipun juga membayarkan zakat itu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim, bagi seorang muzaki, tapi tetap saja sebagai amil zakat kita harus mengapresiasi dan berterima kasih. Salah satu bentuknya dengan mendoakan muzaki. Sementara kepada mustahik, kita mendoakan sebagai bagian dari upaya untuk memotivasi dan mendorong kepada mustahik untuk mereka kemudian tersadar bahwa sesungguhnya zakat itu diberikan datang dari ajaran Islam, dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga tuntunan dari Rasulullah SAW. Dan sekaligus dengan doa itu kita harapkan para mustahik juga terdorong untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hidupnya sehingga kualitas hidupnya bisa berubah, kesejahteraan hidupnya bisa meningkat, dan akhirnya juga mempercepat proses katakanlah peningkatan kesejahteraan mustahik ya, sehingga kemudian bisa terentaskan dari kemiskinannya sehingga tidak lagi menjadi kelompok fuqara dan masakin atau kelompok mustahik lagi. Selanjutnya adalah kode etik yang keenam, yaitu merahasiakan data personal muzaki dan mustahik. Jadi pada dasarnya data personal muzaki dan data personal mustahik itu adalah rahasia yang tidak boleh dipublikasikan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan-kepentingan yang sah. Ya. Jadi pengecualian pembukaan data personal muzaki dan mustahik itu hanya untuk kepentingan negara dan atau diperkenankan berdasarkan undang-undang dan peraturan. Jadi kalau memang ada dasar kepentingan negara dan atau diperkenankan berdasarkan undang-undang peraturan, maka data personal muzaki dan mustahik itu boleh kita buka ya. Karena sesungguhnya muzaki punya privasi tentang bahwa dia beralamat di mana, nomor teleponnya berapa gitu. Itu adalah sesuatu yang tetap harus dirahasiakan ya. Termasuk mustahik pun kadang-kadang kan tidak ingin diketahui ya secara langsung bahwa keberadaannya itu tidak ingin diketahui, atau katakanlah ya kata-kata ada mustahik yang mungkin merasa malu kalau kemudian sampai diketahui secara langsung dan jelas gitu. Nah, jadi pada dasarnya muzaki dan mustahik ini dirahasiakan data personalnya kecuali untuk kepentingan negara, misalnya adalah untuk penataan ya, untuk penataan supaya tidak tumpang tindih, misalnya kalau pada mustahik itu pembayaran zakatnya tidak tumpang tindih, atau misalnya tidak tumpang tindih dengan bantuan sosial atau bantuan dari negara lainnya misalnya. Nah, itu diperkenankan data mustahik itu diketahui. Tapi di luar kepentingan-kepentingan seperti itu, maka data muzaki dan mustahik tidak boleh dibuka atau dibocorkan ya kepada masyarakat yang tidak ada kewenangan atau dasar yang sah dalam mengetahui data muzaki dan mustahik itu. Kemudian kode etik selanjutnya adalah kode etik yang ketujuh adalah memiliki integritas yang kuat. Ya, seorang amil zakat itu bagaimanapun juga dia mendapat amanah ya, mendapat amanah mengelola dana, mengelola uang atau uang yang cukup besar dari masyarakat, dan sangat mungkin karena memegang amanah ini seorang amil zakat bisa tergoda dengan uang yang dikelolanya tersebut, entah karena dipengaruhi oleh teman baiknya, dipengaruhi oleh keluarganya, dipengaruhi oleh katakanlah orang-orang yang dihormatinya misalnya di luar. Nah, dalam hal ini, kalau kemudian amil zakat mengelola dana zakat seperti itu, maka mutlak dia harus memiliki integritas yang kuat, sehingga kemudian godaan-godaan apapun ya yang didekatkan kepada dia bisa menjaganya, dia bisa bertahan dan tidak kemudian jatuh dan terjerembab untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan. Ya, integritas itu antara lain juga kemudian dia tidak menyalurkan zakat itu tidak terpengaruh apakah orang yang dibantunya itu nantinya akan memberikan uang lagi atau tidak memberikan uang lagi atau berbuat baik lagi atau tidak. Jadi integritas itu seperti itu, betul-betul dia terjaga dalam pengelolaan zakatnya itu dari keperluan-keperluan, kepentingan-kepentingan atau apapun yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengelolaan zakat yang menjadi tugasnya tersebut. Kemudian kode etik selanjutnya yang ke-8 adalah senantiasa transparan dan akuntabel ya. Jadi
amil zakat itu bagaimanapun juga adalah tugas amanah, ya. Kalau sebagai lembaga, ya lembaga amanah, di mana sebagai tugas amanah atau lembaga amanah, maka amil zakatnya harus bertanggung jawab dengan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan ataupun pengelolaan daripada zakatnya tersebut kepada orang-orang yang telah menitipkan, termasuk kepada masyarakat. Jadi bertanggung jawab terutama kepada muzaki, tapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat secara menyeluruh. Nah, salah satu bentuk tanggung jawab adalah kesediaan dia untuk terbuka, menceritakan kemana saja, memanfaatkan atau menyalurkan dana zakat tersebut. Dan itu adalah satu prinsip transparansi, keterbukaan, bahwa pengelolaan zakat itu, amil zakat akan terbuka dan transparan, menceritakan dan mengkomunikasikan penggunaan dana zakatnya, ataupun penyaluran zakatnya, ataupun pengelolaan zakatnya itu kepada publik, ataupun kepada masyarakat secara luas. Kode etik selanjutnya, atau kode etik yang ke-9 adalah menghargai sesama amil zakat dan berkompetisi penuh persaudaraan. Jadi sesama amil zakat itu, para amil zakat harus saling menghormati, saling menghargai, tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan, tidak boleh mendiskreditkan sesama amil zakat, ya. Bahkan kalaupun terjadi kompetisi, itu kompetisinya dilakukan dengan penuh persaudaraan, penuh persahabatan, sehingga suasananya betul-betul tidak ada unsur-unsur tindakan untuk menyakiti atau dalam arti melakukan tindakan-tindakan yang tidak elegan, yang tidak menghargai sesama lembaga amil zakat, dan tidak memandang mereka sebagai musuh, tetapi mereka menjadi teman baik, yang satu keluarga yang saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menghormati. Kalaupun terjadi kompetisi, betul-betul hanya dalam rangka menunjukkan satu prestasi terbaik dari masing-masingnya, yang semuanya itu dilandasi juga semangat kompetisi yang saling mendukung dan saling menguatkan. Kemudian, kode etik terakhir atau kode etik yang ke-10 adalah senantiasa memperbaiki diri. Jadi amil zakat itu harus senantiasa memperbaiki diri atau memiliki prinsip continuous improvement. Ya. Jadi amil zakat memiliki budaya continuous improvement untuk meningkatkan kualitasnya baik sebagai diri maupun sebagai lembaga. Sehingga kemudian dirinya meningkat dari waktu ke waktu kualitasnya, lembaganya juga meningkat dari waktu ke waktu, prestasinya juga semakin baik, prestasinya semakin meningkat, dan akhirnya mencapai kebaikan-kebaikan, ya, dalam pengelolaan zakatnya tersebut. Karena dilakukan dengan kualitas yang sangat baik, baik sebagai individu maupun juga sebagai lembaganya. Jadi itu semua kemudian menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki pengelolaan zakat secara keseluruhan. Itu adalah senantiasa memperbaiki diri atau continuous improvement. Jadi dengan demikian, itulah kode etik amil zakat, 10 kode etik amil zakat yang harus menjadi acuan, harus menjadi pedoman, harus menjadi satu pegangan buat para amil zakat di dalam kegiatan pengelolaan zakatnya. Semoga para amil zakat dapat memegang, ya, atau menjadikan kode etik ini sebagai pegangan dan menjadi panduan dalam kegiatan kesehariannya dalam mengelola zakat. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan memirsa video ini. Jika video ini dirasakan manfaat, jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.